Sekolah saya ini dari kelas 1 sampai kelas 5 saya nggak pernah pakai sepatu. Oh gitu. Iya, karena apa? Karena memang nggak kebeli sepatu bapak saya itu ya. Turun dari mobil nanya alamat ke saya. Nah kebetulan di dalam mobil ini ada 2, ibu dengan bapak, akhirnya saya diperintahkan untuk naik suruh nganter. Saya saat itu dikasih ucapan terima kasihnya 1 kartu nama dan uang 20.000. Kamu kalau seandainya nanti ada kesempatan main ke rumah saya, ini kartu nama. Saya mengabdi ke Pak Dokter itu, jadi supir, nganterin ibu, nganterin anak, nganterin bapak gitu kan. Pekerjaan bukan hanya ibaratnya saya yang dipegang ini sebagai driver saja gitu kan, yang ngepel juga gitu kan, ya Serabutan lah ya. serabutan Iya, apa iya, aja iya. dikerjakan karena beliau nggak punya pembantu lain selain daripada saya. Calon peserta yang daftar TNI itu tamtama itu 1.700 dan alhamdulillah yang terpilih 450 termasuk saya. Nah, saya dari 450 ini alhamdulillah gitu terpilih menjadi prajurit polisi militer. Itu hanya 10. Misalnya Karang Taruna ini yang notabene-nya pemuda ya, yang notabene-nya anak-anak sekolah, mahasiswa. Jadi alangkah elok, alangkah baiknya ya pembinaan ini memang lebih kepada Karang Taruna. Artinya bagaimana Karang Taruna ini ada dan terasa dan bermanfaat di masyarakat. Ya kalau bicara tantangan saya pikir kalau kita kerja ini dilakukan secara ikhlas dan kita merasa punya tanggung jawab dan memiliki kita sebagai yang dituakan di Karang Taruna, ya itu udah konsekuensi kita. Saya pikir tidak ada yang sulit, yang terpenting kita punya keinginan dan kemauan dan keikhlasan. Macam ragam budaya, kemudian karakter, ya saya harus mengimbangi. Jujur, di mana saya menempatkan saya sebagai militer dan komitmen saya sekarang lagi di Karang Taruna, saya pakai Karang Taruna, tidak bawa militer. Saya bisa menempatkan saat di mana saya sebagai prajurit dan saat di mana saya sebagai pelopor kemanusiaan dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Karang Taruna seprovinsi Banten dan di seluruh Indonesia tentunya. Bertemu lagi dengan saya Vita Maulidia di channel kesayangan kita Karpots, Karang Taruna Podcast. Karpots ini adalah persembahan dari Karang Taruna Provinsi Banten, sebuah wadah diskusi interaktif dengan narasumber-narasumber yang pastinya menginspirasi dan memotivasi. Di depan saya kali ini sudah ada narasumber yang sudah tidak asing lagi untuk teman-teman Karang Taruna Kabupaten Tangerang pastinya. Kita hadirkan Ketua Karang Taruna Kabupaten Tangerang, Bang Hasan PM saya biasanya manggilnya. Mbak Vita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar Bang? Alhamdulillah, baik. Selamat datang di studio Siap. Karpots ya ini. Kebetulan studionya sempit ya, jadi luar biasa ini. agak mepet-mepetan. Bang Hasan sendiri ini tadi jauh-jauh datang dari Kabupaten Tangerang. Betul, ya tentunya. Kesibukannya tiap hari itu apa sih Bang sebenarnya? Untuk kegiatan ya. Kegiatan ini kebetulan ini mohon maaf kegiatan saya memang ada yang memang kegiatan khusus ya, kegiatan khusus dalam hal ini karena memang saya masih jadi anggota TNI aktif. Oh. Jadi saya berbagi gitu, Iya. Di mana saatnya saya dinas gitu, di mana saatnya saya juga melakukan kegiatan di Karang Taruna. Luar biasa. Berbagi-bagi gitu. Luar biasa ya. Siap. Sudah dengan kesibukannya sebagai abdi negara, Siap. tapi masih menyempatkan diri sebagai Ketua Karang Taruna. Alhamdulillah. Bagaimana sih Bang awal mulanya Abang bisa jadi Ketua Karang Taruna ini gimana? Waduh, kalau bicara bagaimana jadi Ketua Karang Taruna ini ceritanya panjang, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Ya, kalau kita punya waktu panjang ya, kok. Biar kenapa sih Pak Hasan PM ini anggota polisi militer kemudian ada di Karang Taruna ini juga mungkin harus diceritakan ya, harus diceritakan betul. seperti apa awal mulanya sampai saya mungkin sekarang duduk sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Tangerang. Jadi awalnya memang ini dari apa namanya? Dari awal banget Dari aja. awal banget ya, dari awal banget bahwasanya memang
Saya lahir di keluarga yang sangat sederhana. Kemudian saya anak anak ketujuh, bontot Oh, saya. oke. Jadi bontot. Kemudian saya jujur aja ini ya, kalau bicara mungkin saat itu, pada saat saya usia muda lah ya, usia ABG ya, gitu. Jujur aja, untuk apa namanya, kalau cerita ini sekarang mau bulan puasa, ibu saya ini mau beli batu es aja nggak kebeli, apalagi beli sirup cap ganas zaman segitu, cap nanas itu Iya, kan iya, ya. iya, iya. Tapi memang ya alhamdulillah, karena memang bapak saya juga ustadz ya, petani juga ya, petani juga bukan banyak sawahnya, jadi petani penggarap, Oh, penggarap. Iya, penggarap iya, iya. ya. Dan akhirnya setelah saya lulus sekolah gitu kan ya. Iya. Saya jujur aja Mbak Pita, ini sekolah saya ini dari kelas 1 sampai kelas 5 saya nggak pernah pakai sepatu. Oh, gitu. Iya, karena apa? Karena memang nggak kebeli sepatu bapak saya itu ya. Jadi mulai kelas 6 pun saya dapat sepatu ini apa namanya? Alhamdulillah dibeliin sama kakak. Kakak udah kerja saat itu ya. Iya, iya, iya. Kemudian singkat cerita, saya jujur ya, saya nggak akan malu. Saya cuman hanya lulusan Madrasah Tsanawiyah. Oh, Hanya Masya lulusan Allah. Madrasah Tsanawiyah, kemudian lulus Madrasah Tsanawiyah itu saya kerja. Hmm, Kerja di pabrik ikat ya, kalau di Pasar Kemis namanya ikat, pabrik apa namanya, pabrik keramik. mhm. Saya kerja kurang lebih saat itu 2 tahun. Kemudian ada permasalahan. Jadi ada permasalahan karena memang saya mah jujur aja orangnya bandel gitu kan. Iya, iya. Jadi saat saya jam shift 3 ini, habis makan jam 1 ini, saya ketiduran. Jadi bukan Oh, ketiduran, oke. memang sengaja tidur Sengaja gitu. tidur. Sengaja Oh, beda tidur. tuh ya, Iya. ketiduran dan sengaja tidur ya. Iya. Jadi akhirnya itu malam minggu padahal, tapi Oh, oke. memang mungkin apesnya saya yang ngontrol ini bukan mandor, bukan personalia, jadi kepala departemen. Ya, Oh, atasannya personalia, kepala departemen. Nah, di situ saya ketangkap basah tidur di panel itu, karena panel mah kan dengan di luar beda. Kalau di panel kan dingin, dingin, adem, iya, ada adem, AC-nya. ada AC. Nah, jadi saat saya tidur lelap itu setengah 2, jadi bukan dibangunin pakai apa namanya, pakai tangan atau bagaimana. Heeh. Saya dilemparin pakai drum. Ai. Gitu. Jadi saya juga tidak berpikir karena saya kaget, spontan gitu kan. Dan akhirnya kepala departemen ini dipukulin sama saya. Oh, refleks dipukulin. aja itu Refleks ya? saja, tidak ada rencana atau bagaimana. Akhirnya pulang gitu kan ke rumah. Karena saya pulang ke rumah, ini saya sebenarnya mengatakan sedih sekali karena pada saat saya pulang ibu saya sudah nggak ada. Nah, udah meninggal, dan saya ketemu sama bapak. Bapak juga kurang menerima ke saya karena kelakuan saya yang katakanlah lu kerja di situ dapat Iya. susah-susah gitu Iya, kan, akhirnya lu mau kemana lagi gitu kan. Dan perusahaan pada saat di Pasar Kemis saat itu memang perusahaan yang favorit ya, belum ada perusahaan lain. Ikat ini ya perusahaan yang paling besar lah, belum ada yang lain-lain gitu saat itu. Nah, akhirnya ini dengan bahasa orang tua seperti tadi, jadi artinya tidak apa namanya, tidak berbuat baik, kenapa harus melakukan seperti itu? Itu kan di luar dugaan saya juga gitu kan. Nah, akhirnya dengan marah-marah orang tua, sebenarnya kalau saya pikir sekarang orang tua marah karena sayang sama Karena saya. sayang, Ya. betul. Akhirnya saya pergi saat itu. Kalau kata bahasa orang Banten mah pundung ya. Pundung. Pundung gitu. Iya. Ya, akhirnya saya pergi. Nah, saya masih ingat saat itu saya lagi berdiri pas malam Lebaran ya. Apa namanya? Malam takbiran. Malam takbiran. Saya berdiri di pos Tangerang, kemudian ada salah satu kendaraan turun dari mobil nanya alamat ke saya. Oke. Bukan nanya alamat ini kemana gitu kan. Akhirnya saya unjukin. Nah, kebetulan di dalam mobil ini ada 2, ibu dengan bapak. Akhirnya saya diperintahkan untuk naik, suruh nganter. Ya dengan senang hati, namanya Iya, orang lagi iya, galau iya, gitu lagi ya. galau, ya jauh Dinaikin dari mobil. keluarga. Nah, singkat cerita saya antar ke tempat tujuannya, kemudian saya turun di tempat yang deket arah pulang ke saya, ke rumah saya. Saya saat itu dikasih ucapan terima kasihnya 1 kartu nama dan uang 20.000. Oh, Kalau sekarang mungkin uang 20.000 kayaknya mungkin ya 200. setara 200.000 lah ya. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya kartu nama ini dipegang dan bahasanya Bapak tersebut, kamu kalau seandainya nanti ada kesempatan main ke rumah saya, ini kartu nama saya.
Dan jujur aja Mbak Pita, saya mungkin selama hidup saya dari umur segitu baru itu mendapatkan apa namanya kartu nama. Kartu nama, Dengan iya, bahagia iya. sekali dapat kartu nama. Iya. Pas saya baca, kebetulan beliau itu dokter. Oh, Dokter dinasnya di Angkatan Darat. Nah, jadi singkat cerita, ini saya terima, saya pulang ke rumah. Lebaran kedua ini kan kalau budaya di Kabupaten Tangerang ini apa namanya nyekar ya. Iya, Nah, iya. jadi kalau tetangga saya, keluarga saya nyekar, saya berangkat nyari alamat itu. Oh, Nyari alamat itu saya berangkat. Alhamdulillah ketemu tempatnya di Pademangan Ancol, Pademangan 4 saya masih ingat. oke. Nah, jadi akhirnya saya ditanya, datang itu maghrib-maghrib. Semacam saya sudah bagian daripada keluarga Bapak itu. Keluarga daripada Pak Dokter gitu kan. Yang lama tidak ketemu gitu kan. Iya, iya. Ketemu, jadi kayaknya gimana gitu, Iya, anjang sananya, iya, anjang iya. sononya gitu. Diterima sekali ya berarti Diterima ya. sekali. Iya. Nah, jadi saya akhirnya disuruh nginep gitu kan. Hmm. Pagi-pagi saya ngobrol, saya ditanya, udah ada pekerjaan atau belum? Saya bilang, alhamdulillah saya habis di resign gitu kan. Dia ceritakan kasusnya ini Iya. gitu kan. Kemudian akhirnya beliau menawarkan, kamu bisa nyupir enggak gitu. Saya bilang, insya Allah bisa, tapi saya belum pernah buat SIM gitu kan. Oh iya. Nah, saya cuma hanya pernah bawa mobil pasir lah gitu kan, mobil apa namanya pickup Losbak ya, losbak iya. gitu. Nah, akhirnya saya di situ, ini singkat cerita aja, saya mengabdi ke Pak Dokter itu jadi supir, nganterin ibu, nganterin anak, nganterin bapak gitu kan. Kebetulan anaknya saat itu kuliah di apa namanya di Trisakti ya. Anak yang paling gede, anaknya cuma 2, perempuan semua. Nah, setelah itu saya akhirnya pekerjaan bukan hanya ibaratnya saya yang dipegang ini sebagai driver saja gitu kan, yang ngepel juga gitu kan, ya Serabutan lah ya. serabutan Iya, apa iya, aja iya. dikerjakan karena beliau nggak punya pembantu lain selain daripada saya gitu, dipegang sama Oke. ibu semua gitu kan. Nah, jadi setelah itu saya mungkin sekitar 1,5 tahun mengabdi Bareng sama beliau ya. mengabdi kepada beliau Pak Pak Dokter Dokter itu. itu, iya. Nah, singkat cerita di hari yang paling sakral itu, yang malam Jumat saya masih ingat, saya ditanya sama Pak Dokter ini, San, kamu sebenarnya lulusan apa? Oh. Saya sebenarnya malu banget gitu menyebutin gitu kan ya. Iya, Tapi ya saya mau bagaimana lagi, saya sebutkan kalau saya lulusan cuman Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah, setara SMP ya. Setara SMP. Kemudian beliau menawarkan, aduh sayang amat sih gitu. Saya bilang, mohon izin Pak, sayang apanya gitu kan. Kalau kamu katanya ijazahnya SMA, SMU, saya mau masukin akademi militer. Oh. Tapi kamu mau nggak Masya tamtama? Allah. Tamtama itu apa? Saya belum tahu yang Belum namanya ngerti pangkat ya. bintara, Iya, apa iya, tamtama, bintara, perwira itu tidak tahu gitu kan. Iya. Tapi setelah beliau menawarkan, kamu mau nggak masuk jadi TNI? Saya bilang, saya siap mau. Tapi mohon izin Pak Dokter, saya mah nggak punya apa-apa. Gitu. Iya. Artinya nggak punya biaya gitu kan. Iya. Tapi beliau menyampaikan kepada saya, tidak usah kamu mikirin masalah biaya. Yang terpenting, bagaimana kamu punya keinginan dan kemauan. Insya Allah saya bantu. Nah, akhirnya saya diberikan syarat-syarat sambil pulang nih Mbak Pita, saya pulang. Karena saya harus ada ngurus surat-surat persyaratan tersebut untuk masuk TNI itu. Yang paling saya nggak punya kan ini, apa namanya, akte Kelahiran. Akte ya. kelahiran karena kan saya lahirnya di dukun gitu. bukan Zaman-zaman segitu bukan di ya, bidan Bang, atau ya, di iya. dokter gitu kan ya. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya setelah saya persyaratan itu ada, jadi saya daftar di Kodam Jaya, itu peserta kurang lebih 1.700. Peserta yang daftar saat itu tahun 93 ya. Tahun 93 itu calon peserta yang daftar TNI itu tamtama itu 1.700. Dan alhamdulillah yang terpilih 450 termasuk saya. 450 terpilih, kemudian pendidikan di Rindam Jaya selama 6 bulan. Nah, setelah pelantikan, sebelum pelantikan ada seleksi. Seleksi masuk Korps Polisi Militer. Oke. Nah, jadi dari 450 itu itu tadi. ada yang ke matra masing-masing, ada yang ke Kopassus, ada yang ke Kostrad, ke Armet, ke Kapolri, ya ke keuangan dan sebagainya termasuk polisi militer itu. Nah, saya dari 450 ini alhamdulillah gitu terpilih menjadi prajurit polisi militer. Itu hanya 10. Iya, iya. Dari 450 450 yang terpilih ini hanya 10 orang ya. orang. Jadi akhirnya saya juga kayak mimpi lah, tidak pernah berpikir, tidak pernah bermimpi gitu kan ya. Iya.
saya bisa seperti itu. Nah, akhirnya setelah beres pendidikan di Rindan Jaya, yang 10 ini dikirim ke Cimahi, Bandung, Pusat Pendidikan Polisi Militer. Pusdikpom namanya ya. Jadi disitulah ditempa para polisi militer itu dari Sabang sampai Merauke itu di Pusat Pendidikan Polisi Militer Cimahi. Sama pendidikannya selama 6 bulan gitu kan. Dan setelah itu angkatan saya itu 150. Dari tiap-tiap Kodam ya, ngirim 10 jadi 150. Nah, saya di situ setelah beres pendidikan di sana, saya juga mendapatkan tugas di sana juga. Oh, Di gitu. Pusdikpom Di juga. Pusdikpom Kalau yang itu ya. teman-teman saya ada yang dapat dari Sabang sampai Merauke, dari tiap-tiap Kodam mengisi semua, ada yang di Pas Pampres juga gitu kan. Nah, saya tetap jadi instruktur di sana, namanya Kompi Demdat. Demdat itu Kompi Demonstrasi dan Latihan. Nah, sampai saya dinas di situ, saya jadi pelatih di situ, saya jadi lajang di situ selama 4 tahun. Nah, ini ada cerita yang unik juga ini dengan perjalanan karir saya, dengan rumah tangga saya. Ini boleh dikupas ya? Saya nggak pernah akan malu nih ya. Iya. Nah, setelah itu saya dinas 4 tahun ini, jadi memang saya sering pulang ke Jakarta, ke Pak Dokter Ke rumah itu, Pak Dokter ke Pak itu Dokter ya. itu. Iya. Jadi sebelum saya pulang ke rumah orang tua saya ke Pasar Kemis Tangerang, saya pulang dulu ke Pademangan ke Ancol. Jadi begitu saya pulang saat itu, malam-malam juga saya ditanya, ada Ibu Dokter, ada Pak Dokter. Bahasanya Pak Dokter ini, San, kamu ini kan udah lepas ikatan dinas, kan? Udah 4 tahun waktu itu. Kamu udah punya calon apa belum gitu kan? Iya. Akhirnya beliau menanyakan kenapa belum punya istri Calon, gitu kan? iya. Harusnya kan sudah gitu kan, udah bebas ikatan dinas. Ikatan dinas. Nah, saya jawab saya belum ada gitu kan. Kemudian beliau menanyakan, saya dengan kamu udah seperti anak saya sendiri. Betul. Dan saya juga jujur saja anak saya juga perempuan semua, dua-duanya. Bagaimana kalau seandainya kamu mau saya pulung mantu gitu. Oke. Jadi Mbak Pita itu kayak apa ya? Kayak petir di siang hari gitu kan. Apa mungkin saya ini sebagai saya siapa gitu kan. Saya introspeksi diri gitu kan. Antara saya rakyat jelata, beliau ini raja gitu kan. Karena kan dunungan kita gitu kan. Betul. Majikan kita gitu kan. Tapi lah itulah mungkin akhirnya saya juga belum bisa menjawab karena bingung saya juga menjawab iya apa. Ntar dijawab iya, anaknya mau nggak sama saya kan gitu kan. Jadi beliau juga akhirnya memberi kesempatan, ya udah kamu pikir-pikir dulu ya. Pikir-pikir dulu. Nah, akhirnya besoknya saya pulang. Nah, saya 1 bulan kemudian saya datang lagi gitu kan. Saya datang lagi, nanya lagi beliau gitu kan. Bagaimana San, udah jawab? Ya udah Pak, saya bilang. Ya kalau udah ajak katanya. Akhirnya jujur saya saat itu si anaknya itu yang sering saya antar ke kuliah itu ya. Ya beliau duduk di belakang, saya jadi driver gitu. Tapi Mbak Pita jujur aja ini ya, beliau ini tidak pernah yang namanya telat dan beliau tidak pernah kelihatan gandengan cowok setelah sering saya jemput itu gitu kan. Biasa aja dia, tepat waktu dia. Nah akhirnya setelah itu saya bawa ya ke tempat yang romantis lah. Saya cobalah. Walaupun saya takut-takut, saya prajurit, saya harus berani. Saya bilang saya bawa ini ya. Saya bawa ke Ancol gitu kan. Saat itu saya punya gaji alhamdulillah 450 sebulan itu. Tapi cukup banget gitu untuk ngasih makan calon lah gitu. Akhirnya saya tanya gitu ya, singkat cerita saya tanya, kamu sudah tahu atau belum kalau kamu itu mau dijodohkan dengan saya? Sudah. Bagaimana dengan kamu? Kamu siap nggak jadi istri prajurit? Dia bilang siap katanya gitu. Nah saya bilang siapnya jangan karena apakah ada pertanyaan ini siapnya karena terpaksa sama orang tua, apakah karena memang siap kamu love sama saya gitu kan. Jadi rupanya mungkin Mbak Pita ini dengan rasa malu-malu saya jawab, mungkin dia perempuan itu, calon saya itu ya, setiap saya antar juga sebenarnya dulunya gitu udah menaruh hati. Tapi kalau mungkin seperti Mbak Pita kan perempuan malu mengatakannya kan begitu ya. Ya singkat cerita seperti itu Mbak Pita, akhirnya ya alhamdulillah istri saya adalah orang yang membesarkan saya menjadi prajurit polisi militer, wasilahnya ya. Kemudian saya juga diangkat jadi mantu, jadi anaknya. Alhamdulillah saya punya keturunan yang alhamdulillah ada perempuan. Attitude itu Bang kalau saya lihat. Dan mungkin bisa jadi waktu
malam takbiran bertemu dengan abang itu kan Pak Dokter melihat niat baik abang tulus nganterin Pak Dokter itu. Siap, Itu yang nancep mungkin di Pak Dokter itu siap, dan siap. keluarga. Alhamdulillah. Doanya Mbak Vita ya. Makanya saya jujur aja, orang lapangan ini jujur aja sekelas ketua Karang Taruna kan di lapangan banyak yang goda. Betul. Tapi kalau saya selalu ingat siapa saya, jati diri saya Iya, dari iya, awal. iya. Jadi saya mau melangkah ke yang kurang baik, saya suka punya pedoman dan pikiran saya harus punya rasa malu. Ketika saya harus melangkah ke tempat yang kurang baik, saya malu. Tidak usah harus dilakukan. Iya, Dengan iya. saya malu, saya tidak melakukan hal yang kurang baik itu. Nah, abang sendiri sekarang sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Tangerang. Betul. Apa sih bang suka dukanya menjadi ketua Karang Taruna Kabupaten Tangerang dengan ada berapa desa di Kabupaten Tangerang ya bang? Desa, kecamatan. Kabupaten Tangerang ini ada 29 kecamatan. 29 kecamatan, kemudian 28 kelurahan dan 248 desa. Luas sekali. Iya, Iya. luas sekali ya. Pasar Kemis aja itu sekitar 300 ribuan ya, gitu kan, penduduknya gitu kan. Makanya kalau dibandingkan dengan kota Cilegon itu 7 kecamatan masih penuh Pasar Kemis. Kesulitannya apa tuh bang untuk menghandle sebanyak itu? Pasti kan nggak sama ya dari satu daerah, satu desa dan desa lain, atau dari satu kecamatan lain kan pasti punya tantangan tersendiri. Nah, abang bagaimana cara menghandle tantangan-tantangan yang ada di lapangan ini? Ya, kalau bicara tantangan, saya pikir kalau kita kerja ini dilakukan secara ikhlas dan kita merasa punya tanggung jawab dan memiliki kita sebagai yang dituakan di Karang Taruna, yaitu udah konsekuensi kita. Saya pikir tidak ada yang sulit, yang terpenting kita punya keinginan dan kemauan dan keikhlasan. Kemauan, keikhlasan ya, Iya, itu yang penting iya. ya bang ya. Karena mungkin saya juga dibagi juga gitu kan, ada yang memang ranahnya ketua, ada ranahnya sekjen, ada yang ranahnya bendum, dan ranahnya pengurus bidang-bidang lain, ya kita juga sama ratakan. Jadi semua berperan ya bang ya, Berperan, pengurus ya. itu semua berperan, bukan cuma ketua sendiri yang berjalan ya. Siap. Lalu kalau untuk di Kabupaten Tangerang sendiri, permasalahan sosial terbesar apa sih bang sebenarnya? Permasalahan sosial terbesar ya kayaknya sih mungkin sama dengan di Banten juga ya. Masalah pengangguran. Masalah pengangguran ya. Pengangguran. Padahal kalau Kabupaten Tangerang itu kan daerah industri juga ya bang ya kalau nggak salah. Betul. Sekarang gini, kalau bicara daerah industri, kalau kita pikir mungkin perusahaan ada banyak di Tangerang ya. Tetapi juga perusahaan juga punya kebutuhan ya, kebutuhan mengambil karyawan sesuai dengan kebutuhan. Oh gitu. iya, betul. Sementara ini mohon maaf, tahu sendirilah gitu ya, ibarat kata pengen kerja tapi kerja-kerjaan asal-asalan. Sementara kan perusahaan ini juga menginginkan kualitas dan kuantitas kan ya. Iya. Tapi terkadang memang karena merasa gue ini orang pribumi, gue orang Betul, Tangerang, jadi betul. itulah. Jadi itu juga mungkin bagian tanggung jawab kita bersama ya, untuk mengedukasi Betul, supaya betul. warga Tangerang ini memahami keadaan itu. Jadi bukan hanya kita orang Tangerang tapi mudah bekerja di situ, tidak juga Iya, kan. iya. Perusahaan juga ibaratnya punya aturan dan syarat-syarat tertentu. Siap. Semua pasti pengen yang terbaik ya berarti. Betul. Nah, di situ peran Karang Taruna sendiri seperti apa bang? Sejauh abang memimpin ini, apakah ada program-program khusus dari Karang Taruna Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan mungkin kapasitas warga Karang Taruna sendiri gitu? Kami mungkin secara bertahap, secara pelan-pelan ya, selalu bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini. Kami juga sudah sering menyampaikan supaya kita harus sering bekerja sama dengan bekerja pemerintah. sama, terus mensosialisasikan kaitan dengan keluhan-keluhan daripada masyarakat, gitu. untuk bagaimana caranya supaya bisa gitu kan bekerja sama dengan perusahaan memberdayakan warga Kabupaten Tangerang. Berarti dukungan pemerintah selama ini terhadap program-program Kabupaten Tangerang sendiri, Karang Tarunanya gimana tuh bang? Alhamdulillah ya, pihak pemerintah daerah
support sama Karang Support Taruna, ya. ya support terus, karena kalau seandainya ibaratnya tidak support, ya kita kan cikal bakal pemerintah ya. Iya Karang Taruna betul, ini mitra adalah ya, mitranya pemerintah. pemerintah dalam hal ini. Ya salah satu mungkin organisasi kepemudaan yang punya pemerintah gitu. Kalau seandainya mungkin pemerintah tidak sayang kepada Karang Heeh, Taruna, heeh. ya artinya kurang baik lah. Iya, iya. Makanya kami Karang Taruna Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih ya kepada pemerintah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, Sekda yang selalu mensupport, mendukung apa yang menjadi kegiatan Karang Taruna Kabupaten Tangerang. Luar biasa Siap. ya Bang ya. Sementara kalau misalnya di Kabupaten Tangerang sendiri Bang, ada nggak sih organisasi-organisasi kepemudaan lain selain Karang Taruna, dan gimana kerjasama hubungan antara Karang Taruna dengan organisasi kepemudaan lainnya itu? Di Kabupaten Tangerang ini mungkin kalau bicara OKP ya kita Karang Taruna ya. Kalau bicara mungkin ormas banyak sekali ya, karena Oke, di Kabupaten Tangerang khususnya umumnya di Provinsi Banten iya, itu sama banyak ya. sama ya. Ada beberapa ormas, tapi alhamdulillah Karang Taruna ketika ada kegiatan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Tangerang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, banyak sekali ya di Banyak ya antaranya. Bang ya. Ya ada KNVI kan Iya, ya, ada KNPI, Pemuda betul. Pancasila, ada Ansor, ada PPKB, ada PPBNI, ada Pendekar Banten, banyak lah Tapi ya. hubungannya harmonis semua ya Bang ya. Alhamdulillah saya ketika rekan-rekan ormas yang lain ini ada kegiatan, ada hajatan, Selalu gitu, dilibatkan ada ulang juga. tahun, alhamdulillah saya suka jadi narasumber dipanggil aja Oh gitu ya. iya 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 iya, iya, Narasumber, jadi alhamdulillah. sambutan, jadi kan Iya jadi iya tamu iya. khusus gitu. Alhamdulillah jadi Iya. kita saling bekerja sama, karena kita juga tidak bisa sebagai Karang Taruna bersendiri bekerja. Kita harus melibatkan ormas dan OKP yang lain. Oke, itu tuh luar biasa ya. Kalau sudah berjalan sinergi semuanya kan jadi kita bisa lebih enak ya Bang ya Alhamdulillah, melangkahnya ya. alhamdulillah. Abang sendiri punya nggak harapan terhadap pemerintah kabupaten atau provinsi atau bahkan ke Karang Taruna provinsi mungkin tentang bagaimana pembinaan kepemudaan terutama Karang Taruna nantinya gitu? Harapan saya memang sangat berkeinginan dalam hal ini pemerintah yang tadi awal saya sampaikan bahwasanya Karang Taruna ini yang notabene-nya pemuda ya, yang notabene-nya anak-anak sekolah, mahasiswa. Jadi iya. alangkah elok, alangkah baiknya ya pembinaan ini memang lebih kepada Karang Taruna. Beda dengan ormas yang, mohon maaf kalau ormas mungkin yang udah berkeluarga atau apa Iya, ya. iya. Harapan saya ini pemerintah terus membina gitu kan, mengedukasi gitu kan, memberikan petunjuk untuk kebaikan warganya, untuk kemajuan para pemuda yang ada di Tangerang. Kami mungkin punya sahwat besar untuk berkeinginan memajukan Karang Taruna, tapi akan tetapi tidak ada dukungan dari pemerintah, tidak ada Iya, apa-apanya. betul, Ya. betul. Jujur Mbak Pita, saya selama jadi ketua Karang Taruna Kabupaten Tangerang ini, ya alhamdulillah ya tidak menghilangkan gitu kan. Iya. Kalau bicara APBD kita tidak menggunakan. Oke. Tapi alhamdulillah setiap ada kegiatan kami selalu jalan ya. Ada Sinergi Karang ya. Taruna ini Iya. bukan ibaratnya ada, apa bukan tiada, ada Bukan gitu kan. tiada, Dan iya. kami terasa juga, pengen terasa di masyarakat. Jadi ada manfaat yang dirasakan ke masyarakat langsung dengan dukungan dari pemerintah selama Betul, ini ya. betul. Harapannya dan itu tetap berjalan nantinya ya Bang Benar, ya. benar, benar. Ini nggak terasa kita sudah 30 menit lebih nih Bang. Iya, nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol ya. Kalau saya memang senangnya ngobrol. Oh iya gitu. Iya. Mungkin ini untuk terakhir nih Bang, saya minta Abang untuk ada motivasi atau pesan-pesan untuk teman-teman pemuda, khususnya teman-teman Karang Taruna seprovinsi Banten atau seluruh Indonesia, karena ini nanti akan diakses oleh seluruh Indonesia bahkan. Silakan mungkin Bang. Ya, saya mungkin bukan atas nama pribadi ya, mewakili daripada rekan-rekan Karang Taruna, khususnya mungkin Kabupaten Tangerang, umumnya Provinsi Banten, bagaimana caranya kita menjadi Karang Taruna yang diperhitungkan. Saya mungkin punya pesan. Karang Taruna ini jelas lembaga kemasyarakatan. Artinya bagaimana Karang Taruna ini ada dan terasa dan bermanfaat di masyarakat. Seperti halnya jujur saja saya sebagai prajurit masih punya marwah keinginan untuk berorganisasi di Karang Taruna. Kenapa? Saya biasa mungkin
di kedinasan saya ini di Karang Taruna, di tugas saya ini biasa saya ini dipimpin gitu ya, Mbak Bita. Saya biasa dipimpin ya dengan sumpah prajurit dan satpam marga. Tapi ketika saya di Karang Taruna, saya harus memimpin dengan bermacam ragam budaya, kemudian karakter. Ya saya harus mengimbangi. Jujur, di mana saya menempatkan saya sebagai militer dan komitmen saya sekarang lagi di Karang Taruna, saya pakai Karang Taruna, tidak bawa militer. Itu yang saya lakukan karena kalau saya lakukan bagaimana ini di Karang Taruna dan bagaimana ini di militer, di polisi militer dan ini di Karang Taruna, kalau diadukan nggak bisa. Jadi harus saya bisa menempatkan saat di mana saya sebagai prajurit dan saat di mana saya sebagai pelopor kemanusiaan dan sosial. Seperti itu, Mbak Vita. Terima kasih ya, Bang. Sama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin nanti di lain waktu ya kita bisa ngobrol lagi, Mbak Vita. Iya, terima kasih. Sebuah diskusi yang menarik nih sore ini. Satu hal yang saya bisa simpulkan tadi dari perbincangan kita, bahwa kita sebagai manusia tuh harus punya attitude, punya komitmen dan bisa beradaptasi ya Bang. Siap, betul. Karena attitude itu membawa kita ke jenjang yang lebih baik. Betul. Komitmen itu tadi bikin kita lurus melangkah. Siap. Dan satu lagi beradaptasi. Siap. Luar biasa sekali, menginspirasi sekali ya Bang. Demikianlah sahabat-sahabat Karang Taruna se-Provinsi Banten dan di seluruh Indonesia perbincangan kita dengan Ketua Karang Taruna Kabupaten Tangerang, Bang Hasan. Mudah-mudahan diskusi ini tadi bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semua. Sebelum mengakhiri, saya ingin mengingatkan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Karang Taruna Provinsi Banten. Akhir kata, saya Vita Maulidia, terima kasih. Saya mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam Aditya Karya Mahatpa Yoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bang.